Saya tidak mau ketika saya lahir dan saya tidak memiliki pengetahuan terkait nilai-nilai etika. Saya tidak mau ketika saya tidak mengetahui terkait bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara saya bersosialisasi ataupun memiliki ilmu sosial dengan bagaimana saya cara menyampaikan pendapat dengan masyarakat. Saya tidak mau hal tersebut, tetapi saya mau bahwa adanya kesetaraan antara pendidikan berbasis STEM dan juga pendidikan berbasis humaniora dan juga filsafat agar bisa menciptakan kesuksesan yang lebih luas, kesuksesan yang lebih memadai, agar kesuksesan itu berdampak secara jangka waktu yang panjang, tidak hanya berjangka waktu yang pendek. Dewan Juri yang terhormat, ada 3 karakterisasi yang akan karakterisasikan pada hari ini, di mana A. Humaniora adalah ilmu yang berbasis sosial, sastra dan juga komunikasi. Benar, kita diajarkan untuk bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita untuk menyampaikan pendapat ataupun bersosialisasi. Yang kedua adalah B, di mana filsafat merupakan ilmu yang belajar terkait bagaimana cara kita untuk belajar nilai etika. Oleh karena itu kita sangat butuh. Kenapa? Karena itu bisa mengajari kita bagaimana cara kita untuk beretika, bagaimana cara kita untuk bisa sopan santun, bertutur kata yang baik. Yang ketiga adalah STEM, di mana STEM ini merupakan ilmu pendidikan di mana itu lebih berbasis ke canggihnya teknologi. Itu akan berbasis ke engineering dan juga matematik, di mana rumput ketiga tersebut adalah di mana kita lebih berfokus ke sains dan juga penelitian berbasis biologi dan juga hal-hal sebagainya. Tetapi dan juga teknologi. Tetapi kita mau bahwa adanya kesetaraan antara 3 hal tersebut, STEM, humaniora dan juga filsafat. Selanjutnya, mari masuk ke setup saya, di mana saya memiliki 3 setup, di mana yang pertama adalah dunia ideal. Dunia ideal yang kami inginkan adalah adanya kesetaraan antara STEM, humaniora dan juga filsafat. Karena kenapa? Kalau itu disetarakan, itu akan menciptakan perdamaian yang sangat luas. Itu akan menambah lagi relasi kita dengan dunia luar. Itu akan lebih bisa menghubungkan kita dengan dunia luar lagi ketika itu 3 digabungkan. Yang kedua, permasalahan atau layer yang kedua terkait permasalahan di status kita pada saat ini, di mana lebih banyaknya orang-orang tuh ketika mereka lebih berfokus ke ataupun cenderung ke STEM, mereka tidak mendapatkan pendidikan karakter, mereka tidak mendapatkan bagaimana cara mereka untuk berkomunikasi dengan baik. Toh mereka hanya berkomunikasi lewat HP, tetapi mereka tidak merasakan bagaimana berkomunikasi secara tatap muka. Otomatis itu sangat dibutuhkan di masyarakat. Karena permasalahan yang kita hadapi sekarang ini, masih banyaknya anak-anak tuh yang tidak terlalu fasih berkomunikasi di masyarakat. Masih banyaknya mereka memiliki kurangnya nilai-nilai etika, di mana mereka masih banyak yang berkata-kata kasar dengan orang yang lebih tua, masih banyak berkata-kata yang sangat tidak boleh dikata-katakan oleh anak-anak yang lebih muda dibanding orang-orang tua. Dewan Juri yang terhormat, layer yang ketiga terkait tujuan. Tujuan apa yang ingin kami capai dalam perdebatan kali ini? A. Kami mau bahwa masyarakat itu lebih setara ataupun lebih seimbang antara pendidikan STEM, filsafat dan juga humaniora, di mana mereka bisa menyetarakan atau menyeimbangkan hal tersebut agar bisa menciptakan kesuksesan yang lebih memadai. Yang kedua, kami ingin bahwa adanya 3 pendidikan ini itu akan bisa menciptakan negara yang lebih indah, negara yang lebih makmur, masyarakat yang lebih indah, masyarakat yang lebih makmur dan bisa menerima apa adanya dan bisa menerima satu sama lain dengan apa adanya. Karena ketika adanya ini 3 pendidikan ini digabungkan antara STEM, humaniora dan juga filsafat, itu akan bisa menciptakan perdamaian. Kenapa? Karena adanya pendidikan etika, karena adanya nilai-nilai sosial, karena adanya nilai-nilai komunikasi, di mana kita diajarkan untuk berkomunikasi, untuk bersosialisasi, untuk mengajari nilai-nilai sastra, untuk mengajari bagaimana cara kita untuk beretika dengan orang lain. Oleh karena itu kami sangat mendukung hal ini. Kenapa? Kami ingin bahwa orang-orang itu menyetarakan hal tersebut. Selanjutnya, mari masuk ke argumentasi yang pertama adalah menyetarakan antara STEM, humaniora dan filsafat. Itu akan menciptakan kesuksesan yang lebih baik. Kenapa? Karena yang pertama STEM ketika kita mempelajari ilmu STEM dan didasari dengan ilmu humaniora dan juga ilmu filsafat, yang pertama STEM, kalau kita mempelajari ilmu STEM, kita juga memiliki banyak relasi dengan dunia luar. Kalau kita mempelajari terkait STEM, kita mempelajari terkait filsafat, kita akan bisa lebih bertutur kata yang sopan, kita akan memiliki nilai etika yang tinggi. Kalau kita mempelajari humaniora, kita akan tahu bagaimana cara kita untuk berkomunikasi di masyarakat, bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan pendapat, bersosialisasi dan juga mempelajari nilai-nilai sastra. Oleh karena itu, kami mau bahwa Dewan Juri menerapkan argumentasi kami, karena kami mau bahwa orang-orang itu tidak hanya pintar di STEM, tetapi orang-orang juga bisa pintar secara etika, secara bersosialisasi, secara komunikasi dan juga secara nilai-nilai sastra. Oleh karena itu kami mau bahwa orang-orang itu bisa menyetarakan hal tersebut, karena
tiga hal ini akan membawa kesuksesan yang lebih, akan membawa perdamaian yang lebih, di mana orang-orang bisa membuka relasi yang luas dengan dunia luar berkat STEM. Orang-orang bisa menciptakan banyak teknologi yang canggih. Orang-orang akan bisa lebih bisa mengetahui ataupun tidak ketinggalan zaman seperti dulu-dulu. Orang-orang tuh akan bisa sukses dengan STEM ini, tetapi juga harus dilandasi dengan nilai-nilai etika dan juga nilai-nilai sosial, di mana ketika STEM dilandasi dengan etika, itu akan bisa menciptakan hal yang sangat baik, hal yang sangat positif. Kenapa? Karena mereka menciptakan suatu misalnya teknologi, tapi teknologi itu untuk belajar beretika yang baik, dan juga itu harus dilandasi juga dengan humaniora, di mana ketika hal ketiga tersebut dilandasi dengan hal kedua tersebut dilandasi dengan humaniora, itu akan bisa mengajari mereka untuk bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana mereka untuk mempelajari nilai ilmu sastra, bagaimana cara mereka untuk bisa mempelajari nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, kami mahu bahwa Dewan Juri menerapkan ini. Karena sejatinya ketika kita hanya berfokus kepada satu bidang saja, contohnya STEM, itu akan sangat tidak relevan, itu akan sangat tidak terjustifikasi. Karena kenapa? Karena sejatinya ketika kita menerapkan tiga hal yang penting ini, masyarakat kita ataupun bangsa kita itu akan maju, bangsa kita itu akan tentram, bangsa kita itu akan lebih nyaman. Kenapa? Karena yang pertama, adanya teknologi yang memadai, adanya pembangunan infrastruktur menggunakan teknologi yang memadai. Yang kedua, adanya pendidikan yang berbasis etika, pendidikan yang berbasis sosial, pendidikan yang berbasis komunikasi. Oleh karena itu, ketika semua hal tersebut digabungkan menjadi satu dan juga bisa menciptakan perdamaian yang lebih sukses, perdamaian yang lebih sangat luas dan juga membutuhkan jangka waktu yang sepanjang untuk rentan. Oleh karena itu, kami membutuhkan ataupun kami sangat mengalu-alukan kepada Dewan Juri untuk mengimplementasikan ini, karena sejatinya ini bisa menciptakan perdamaian yang sangat luas ataupun kesuksesan yang sangat dibutuhkan dalam jangka waktu yang panjang. Karena sejatinya ketika hal tiga ini digabungkan, itu akan bisa menciptakan relasi yang lebih luas, itu akan bisa menciptakan komunikasi antara dunia dalam dan dunia luar. Oleh karena itu, bangga menjadi tim pro.